Betul, terus kemudian hakim minta, ya udah deh bawa screenshot aslinya. Iya, screenshot aslinya, tapi kan Zamroni itu nggak bawa. Nah, Ya nanti tapi kan dia disuruh bawa. kalau bawa screenshotan kan ya tetap editan, Pak. Ya nanti kan kelihatan Mbak model edit-editnya gimana, dicocokkan dengan punya sampean, mana yang lebih asli itu akan kelihatan nanti. Jadi nggak usah khawatir. Oh gitu. Enggak, saya rencananya tuh bawa orang iBox, Pak. Boleh nggak ya orang iBox atau orang Samsung? Jadi karena saya tahu kan, jadi pernah itu yang marketing Brighton itu kan pernah WA saya, terus capturean Sundusiah itu kan HP-nya HP Android, bukan HP iPhone. Nah, itu capturannya tuh ya HP iPhone saya itu Nah iya, diedit. maksud saya apa yang sampean khawatirkan? Oh sampean nanti bisa bawa aslinya kan? Sampean pernah ganti HP? Enggak, ya ini asli. 2021 ini Ya itu asli. kan bisa ditunjukkan nanti urutannya kalau sudah berbeda kan. Sampai ini loh Pak, WA-nya masih ada. Kan begitu enak tuh. Tapi takutnya Nanti makanya nyangkalnya dia yang saya yang hapus, Pak, hapus pesan itu. Karena kan dia ngasih urutan sendiri, jadi diedit gitu. Padahal tuh kelihatan editan loh, Pak. Kok Pak Hakimnya tuh masih belain Zamroni itu ya, Pak. Padahal loh itu itu jelas-jelas bukan editan. belain itu Mbak. Heeh. Itu bukan belain. Dia kan masih minta bawa HP-nya, bawa screenshot-nya kan. Itu kan Iya. kelihatan itu jenis hurufnya kan. Iya, Hakim tahu bisa menilai sampai nunjuk ini loh, ini kok hurufnya berbeda sedikit, coba diperhatikan kan begitu. iya. Pak. Itu kan akan kelihatan Iya, nanti Pak, Mbak. Rebo Bapak nggak bisa datang ya, Pak, bantuin untuk screenshotan ini. Rabu saya itu kalau datang nggak begitu mainnya Mbak, nggak bisa soal hanya datang-datang doang. Saya kan harus kuasa hukum gitu kalau datang, makanya maksud saya Iya. Rabu depan itu saya agenda apa itu ya? Itu kalau saya kalau itu ya harus ini jelas bahwa saya kuasa hukum macam-macam kan begitu. Itu jadi nggak bisa sampean bawa orang hanya untuk menjelaskan, nggak bisa. Kalau yang bisa itu saksi. Kalau sampean bawa iBox itu nggak mungkin bisa dihadirkan, apa posisinya dia? Iya. Dia orang ahli harus kan? Iya. Berarti itu saat saksi ya, Pak ya? Apa? Ya Yang misalkan menghadirkan saksi iBox cuman itu nggak akan memenuhi sebagai saksi karena dia kan bukan ahli. oh gitu. Saksi ahli itu ada tugas macam-macam. Itu nanti kan kelihatan kalau sampean bawa aslinya ini mana punyanya dia kan begitu. Bahasanya ada nggak yang diedit kan gitu, itu gampang kelihatan. Editan tulisan WA nggak mungkin lah dengan mudah bisa diedit disamakan 100%. Itu hakim yang akan menilai, makanya karena ada saling klaim bahwa itu punya benar, maka kan dia minta coba bawa screenshotnya. Kalau nanti misalkan dia nggak bisa bawa kan, sampean bisa bawa kan, hakim bisa menilai sendiri. Iya, jadi tuh tadi Zamroni minta pengunduran waktu. Saya nggak mau tetap hari Rabu aja. Karena ya itu mungkin masih ngedit-ngedit itu. Dari kemarin kan molor-molor itu karena mereka tuh ngedit-ngedit itu, Pak. Yang saya berikan ke Bapak itu semua editan. Jadi tergugat itu nggak punya sama sekali capturean WA. Jadi itu ngarang semua itu pasti. Dan ada bahasa yang ditambah gitu maksudnya. Iya, pasti itu. Soalnya saya lihat tadi tuh mereng-mereng gitu, tapi Pak Hakim tuh ya iya aja gitu loh. Jadi saya kan gimana minggu depan kalau misalnya ini Pak Hakimnya tetap iya aja. Itu Jadi bisa dinilai Mbak, iya di hakim di persidangan, bukan berarti dia sepakat dengan itu. oh Kan gitu ya, begitu, Pak. bukan berarti iya dia cuma begitu doang. Iya, Pak ya. Tetap nggak bisa ya. Ya coba saya lihat, tapi yang pasti kalau saya datang sampai kan harus ngasih kuasa juga ke saya kan, kuasa hukum dan macam-macam. Saya cek coba anonya jadwalnya kalau nututi kan begitu. Iya, soalnya gini Pak, minggu depan tuh kan terakhir yang bukti-bukti itu. Minggu depannya lagi tuh kayaknya saksi terus udah. Kayaknya loh ya. Sampai saksinya siapa rencananya? Saksinya rencananya marketing itu Pak, rumah. Gimana Pak? Marketing UPN rumah. Nggak bisa ya Pak? Bisa. Nanti saya minta bisa. Nah, jadi nanti ngasih tahu prosedurnya gitu loh, prosedur rumah tuh seperti apa yang seharusnya sebenarnya gitu, bisa nggak Pak ya? Enggak, maksud saya marketing ini tahu nggak waktu sampean mau beli rumah macam-macam itu? Iya, saya kontak banyak marketing. Enggak, waktu sampean transaksi macam-macam, tahu nggak dia sampean transaksi dengan tergugat ini? Transaksinya cuman m-banking, nggak tahu, cuman saya chat banyak marketing itu waktu itu. Lah iya, marketing yang mana yang mau sampai yang mau menemukan rumah itu? Bukan.
Oh berarti sampean nanya-nanya ke orang terus orang ini mau dihadirkan. Iya, saya nanya-nanya pas saat saya mau beli itu, pas saya mau bayar ke tergugat itu, saat itu gimana Pak? Enggak, dia tak maksudnya ini marketing perumahan ini, perumahan yang sampean beli itu. Bukan. Orang lain yang nggak tahu apa-apa soal sampean beli rumah itu, cuma nanya apa, misalkan Mbak saya mau beli rumah ini, gimana ya prosesnya? Itu doang, ya kayak gitu-gitu itu. Enggak, saya waktu itu pernah infokan ke dia kalau saya beli rumah itu, terus dia survei ke situ, marketing, dibantuin marketing lain gitu. Oh bantu ngecek doang. Iya, terus akhirnya saya jadi bayar, tapi bukan marketing breakdown itu, karena marketing breakdown itu kan sudah lepas tangan Pak, jual bawah Ini tangan. marketing apa? Oh dia cuma hanya ngecekin doang gitu. Iya, ngecekin Oh, rumah ke sana. Iya, ini bagus kok Mbak, cuman lokasinya. Akhirnya saya bayar, tapi dia nggak ada kaitan sama rumah itu sama saya juga. Itu gimana Pak? Bisa nggak ya? Wah, agak susah itu Mbak. Berarti kalau saksi itu harus gimana ya Pak? Saksi itu kan mestinya orang yang melihat dan tahu, itu masalahnya. Soalnya kan bayarnya m-banking Pak. Ya setidaknya kan marketing yang dulu mempertemukan, misalkan kan begitu. Oh, marketing breakdown itu. Tapi kan marketing breakdown tuh bolonya itu Pak, nggak bisa juga dipakai. Bolonya mereka. Oh itu. Iya. Sama kan dia juga jual bawah tangan sama mereka. Pasti dapat uang juga dari saya itu. Ya itu Mbak susahnya. Maksud saya kan begini, itu juga psikologisnya kan begini. Kalau sampean bawa pengacara, terus keterangan saksi-saksinya nggak ada, itu bisa melemahkan gitu loh kesampean. Tapi kalau sampean sendiri yang ngadep, misalkan hakim itu masih bisa mikir kan ini orang yang nggak ngerti hukum, nggak ngerti apa-apa kan begitu dia mikir. Nah, Iya. Terus itu saksinya saya, gimana ya Pak, saksinya nanti ya? ya coba aja sih itu dibawa Mbak. Sama yang Ya, kalau iBox itu bisa nggak Pak? iBox terus apa yang WA Android itu? Nggak bisa, dia mau menjelaskan apa? Menjelaskan bahwa WA itu modelnya begini. Iya. Nggak bisa. Kalau orang ahli itu harus benar-benar ahli, itu punya surat tugas, punya keahlian baru. Tapi kalau cuma dia ngerti yang model begitu ya dia nggak bisa Mbak, nggak memenuhi syarat. Tapi kalau marketing yang Cuman tadi bisa Pak? Loh, Mbak. Kalau cuma edit-editan macam-macam itu hakim bisa menilai nanti mana yang bisa menunjukkan bahkan di WA, mana yang enggak. Misalnya Pak HP, ada poin pembahasan apa yang diajukan, ini loh aslinya. Misalkan. Iya. Ini yang saya screenshot, dia kan nggak mungkin punya. Iya, tapi kan hakim akan menilai. Iya, tapi kan Pak Hakim tuh mesti itu Pak Zamroni itu. Jadi saya mau ngomong kayak apa tuh pasti nggak di ini. Bapak kalau misalnya mau datang ya monggo minggu depan. Kalau saksi nanti saya cari, nanti saya konsulkan lagi ke Bapak atau gimana. Pokoknya ini bisa menguatkan. Saya kalau hadir, maksudnya gini Pak, saya kalau hadir doang ke sana, ngapain? Saya kan nggak akan bisa memeriksa saksi macam-macam, memeriksa bukti kan? Enggak, waktu saat pembuktian itu loh Pak, jadi ikut mendampingi gitu, maksudnya. Lah iya, misalkan saya masuk sebagai kuasa hukum, itu kan psikologis hakim kan jadi berbeda, kita nggak bisa membuktikan. Dia mikirnya harusnya ini bisa membuktikan, kan ada pengacara kan dia mikirnya gitu tuh, mempengaruhi kan. Tapi kalau misalkan sampai saksi cuma model begitu doang seadanya, hakim kan menilai. Ya mungkin gugatan macam-macam nggak sempurna karena yang bikin kan bukan pengacara. Nah hakim kan masih memaklumi begitu maksud saya. Oh, kalau misalnya Bapak datang pas saksi-saksi itu bisa nggak Pak? Ya itu Mbak, karena kualitas saksi sampean itu nggak bagus. Makanya kalau Mbak pengacara Mbak begitu itu hakimnya akan tambah ini kan. Ini saksi di bawah pengacara tapi model begini, nggak memenuhi syarat ini, kan begitu. Tapi kan berkaitan Mbak. Istilahnya gini loh Mbak. Sampean kalau ada orang awam menjelaskan sesuatu, sampean kan memaklumi walaupun dia agak keliru kan. Iya, tapi kalau misalkan orang ngaku pinter tapi yang di bawah nggak bagus kan sampean bisa memahami.
Iya, tapi Itu maksud saya takut mempengaruhi hakim. Iya, tapi saya waktu ke sana itu, Pak. Jadi bapaknya tuh selalu belain Zamroni gitu. Bukan belain sih, maksudnya kok nggak ada berpihak ke saya. Saya tuh nggak ada yang bantu gitu loh, Pak. Maksud saya seperti itu. Belainnya gimana? Jangan-jangan itu bukan belain tapi sampai salah nangkep. Maksudnya waktu saksi apa besok gitu loh, Pak. Paling enggak. Soalnya kan apa ya, biar percaya gitu loh, Pak hakimnya itu. Begini Mbak, saya itu sebenarnya mencoba sampean masuk dengan segala kekurangan berkas macam-macam. Itu setidaknya maksud saya hakim itu biar memaklumi begini. Ya mungkin ini bisa dimaklum lah, kan orang nggak ngerti hukum. Jadi itulah yang diperlukan, kan begitu dia maklumnya kan. Iya. Atau juga gugatan sampean rubah dulu. Itu bisa jadi kalau pengacara gugat model begitu dulu di NO itu Mbak, anunya gugatannya, karena dulu kan saya udah bilang ini diisi doang tapi sampean ditambahin. Iya. Itu makanya kan pas saya jawab dia eksepsi itu kan saya jadi kaget lah, kok begini gugatannya, ternyata sampean tambahin. Padahal saya bilang yang titik-titik aja diisi, malah ditambahin itu kan. Nah maksud saya kalau sudah begitu pengacara masuk, hakim tidak bisa lagi memaklumi karena kan ada pengacara tapi gugatan udah begini. Itu satu pertimbangan saya sebenarnya. Tuh, kalau yang kedua misalkan nanti ngajuin saksi, saksinya nggak berkualitas kan, pengacara yang ngajuin, hakim kan juga mikir ini saksinya model begini, pengacara nggak bisa menghadirkan kualitas, itu mempengaruhi psikologisnya hakim dalam memutus. Maksud saya begitu. Tapi kalau sampean siap, mudah-mudahan saya dapat, nggak apa-apa. Tapi bisa jadi hadirnya saya itu tambah mempengaruhi secara psikologis hakim. Mungkin selama ini sampean dimaklum karena tidak terlalu bagus buktinya, karena bukan pengacara mungkin hakim masih bisa memaklumi. Tapi kalau sudah ada pengacara kan nggak bisa dimaklumi lagi. Tapi nggak apa-apa. Nah, kalau sampean ini mudah-mudahan saya ada waktu nanti ya bisa diatur. Iya, nanti sambil saya konsulkan untuk saksi ya Pak. Jadi kan saya juga persiapan saksi juga ini. Maksud saya termasuk bukti misalkan kan begitu, itu bisa mempengaruhi hakim. Cuma maksud saya kadang-kadang orang itu begini Mbak, orang itu salah menyimpulkan apa yang diminta hakim. Hakim ngomong iyo di persidangan, itu belum tentu itu putusannya. Iya. Gitu. Bisa jadi ya udah hadirkan ini gitu. Nanti dinilai sama hakim layak apa enggak gitu. Jadi ketika hakim ngomong begini terkesan di sana minta lengkapi sampai menyimpulkan itu membela, itu belum tentu. Iya. Jadi jangan menganggap ketika gitu. Iya. Gitu loh. Jadi maksudnya misalkan itu bukti surat, sampean ngomong, oh ini kok beda di edit ini. Sampean tunjukkan bukti ini, saya punya screenshot macam-macam. Kemudian tadi hakim minta, oke hadirkan screenshotnya kalau begitu, biar akurat. Iya. Nah nanti ada sana hakim itu bisa menilai mana yang benar mana yang enggak. Iya. Loh, jangan menganggap di situ hakim membela sana, belum tentu. Itu karena saya udah sering sendiri model begitu, itu bukan membela. Iya, tapi saya kaget aja Pak. Saya bilang. Waktu itu bukan apa-apa saya bilang kan waktu itu kenapa saya nggak nangani, itu kan cuma alasan. Satu yang pertama kan terkait dengan biaya. Iya. Karena kan yang sampean tuntut gak seberapa, takutnya juga gagal, sampean rugi 2 kali. Iya. Saya bilang kan, itu satu. Yang kedua, harapannya dengan keterbatasan bukti macam-macam, harapannya adalah hakim itu mempertimbangkan karena ini menggugat ini bukan pengacara, mungkin ya wajar masalah ngaji kan begitu. Iya. Tapi kalau di tengah jalan kemudian begini, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan tidak sesuai rencana, ya sampean mesti siap gitu loh maksud saya. Iya, saya kagetnya tuh yang tadi loh Pak, buktinya itu loh pakai WA saya semua itu. Saya kagetnya tuh itu. Ya, orang bisa menghadirkan apapun ke sana, tapi nanti hakim yang menilai. Makanya kan kenapa tadi hakim minta screenshot, karena dia mungkin sampean meyakini, loh ini kan punya saya, kan begitu sampean ngomongnya toh. Iya. Makanya hakim minta ya udahlah biar nggak saling klaim, nggak saling tuduh, bawakan minggu depan sampean bawalah screenshotnya, kalau perlu tunjukkan nanti WA poin mana yang sampean bantah, ini loh WA yang ada di saya, punya sampean mana, ini hurufnya masih persis, kan begitu. Iya. Itu loh.
Itu Iya. maksud saya Mbak, bukan apa-apa. Enggak, kalau bapak misalnya mau datang pas saksi ya nggak apa-apa pak, bantu gitu. Ya tidak apa-apa kalau memang sampean siap dengan konsekuensinya. Nanti kalau saya kebetulan nggak di luar kok, nggak ini agenda, biar bisa diatur segala sesuatunya. Karena saya kalau datang ke sana, bukan hanya datang duduk di ruang kunjungan, ngapain? Nggak ada gunanya. Pak, kalau misalnya saya harus menjadi pengacara sampean. Cuman itu tadi, yang dari awal kita memainkan psikologis hakim bahwa sampean ini bukan pengacara yang bukan dengan segala keterbatasan, bisa jadi setelah masuk pengacara dia punya pandangan berbeda. Mempengaruhi putusan. Gak apa-apa kalau sampean sudah paham soal itu. Enggak, soalnya kemarin tuh kan ada Pak Budi, Pak Heru sama Bu Esther. Itu menyampaikan, saya coba mbaknya ada kuasa enggak biar memperkuat ini gitu. Soalnya gitu malah minta saya ke saya gitu. Nah saya ya bingung, soalnya kan ini udah terakhir nggak perlu diperkuat lagi, sudah bukti sama saksi aja terus selesai. Nah tapi yang bukti ini kalau misalnya saya bawa apa dari iBox atau ahli WA gitu bisa nggak Pak? Jadi bisa dukung saya. Ya, bisa aja, tapi bisa jadi kesaksiannya nggak ada gunanya, atau bisa jadi ditolak sama hakim. Misalkan diterima tapi dia nggak menjelaskan sesuai dengan yang dia pahami, ya nggak ada gunanya kan? Enggak, saat pembuktian Pak, bukan pas saksi. Kalau saksi nanti market itu kayak rumah-rumah gitu. Tapi kalau saat pembuktian nggak bisa Mbak. Orang diperiksa itu sangat saksi. Kalau pembuktian itu hanya surat, nggak bisa dia menilai ini itu. Iya. Bukan ininya, bukan kewenangannya. Iya. Tuh, apalagi dia bukan saksi yang melihat, dia hanya ingin menafsirkan itu benar apa enggak kan? Itu namanya harus ahli Mbak. Kalau ahli itu dia harus ada surat tugas dari lembaganya, dia sudah mempunyai keahlian tertentu. Itu baru dia bisa menjelaskan. Itu pun dia nggak bisa harus dilihat bukti. Ini benar nggak yang ini? Itu nggak begitu. Iya, maksud saya besok itu minggu depan saya bawa ahli Samsung atau iPhone. Jadi mendukung gitu loh Pak. Kalau Bapak mau nggak bisa Mbak, bisa, itu bukan modelnya. Nggak bisa, bukan ranahnya menilai begitu. Itu maksud saya, itu sampean itu khawatir yang tidak perlu. Hakim memang begitu. Soalnya saya kaget Pak, saya kaget tadi itu WA saya capture. Saya kaget. Ngomong ke hakim kan, Pak ini WA saya. Iya, saya sudah bilang gitu. Tapi hakimnya bilang ini hak tergugat gitu. Tapi sebenarnya ada yang tahu Pak Budi itu tahu kalau itu tuh editan. Tapi ya kan diam aja hakim itu, sebenarnya tahu, cuman ya saya yang langsung kaget aja gitu. Lah iya, makanya kan hakim ketika sampean ngaku itu punya sampean, kan minta bawa screenshotnya, itu kan untuk menguji. Iya, tapi cuma screenshot ya Pak, bukan WA. Kalau saya kan WA asli Pak, bukan screenshot. Mbak, gini loh Mbak, kalau saya nuduh sampean mencuri, sampean kan membela diri. Iya. Ketika membela diri kan orang akan nanya, tinggal ngomong ke saya, kalau kamu memang punya bukti Mbak Risa mencuri, mana buktinya? Ini misalkan. Iya. Dan sementara sampean menolak, sampean mencuri nggak? Enggak. Mana buktinya kalau sampean nggak mencuri? Ini. Kan gitu doang gitu sebenarnya. Iya. Jadi apanya sampean takuti? Iya, maksudnya saya ingin mendukung saya gitu loh Pak, nanti tuh minggu depan yang bukti. Yang mendukung sampean itu, bukti screenshotnya sampean itu. Nanti hakim akan menilai. Saya bukan screenshot Pak, saya WA asli. Bukan screenshot, saya WA asli. Kan Mbak, screenshot itu kan diambil di WA toh. Iya, nah itu bapaknya Pak Hakim itu minta besok tuh cuman screenshotan dari Zamroni itu Pak. Lah kan saya nyanggah, loh Pak nggak adil, saya kan dari aplikasi WA langsung, saya scroll. Tapi kok Zamroni ini cuman screenshotan WA, saya gitu. Pas pertanyaan terakhir itu. Yang nggak screenshot itu, pun kelihatan editannya, dia kan hanya menguji, benar nggak? Iya. Screenshotan itu kan sampean kan bisa menguji Pak. Ini punya saya, ini bukti saya, dia punya screenshot begini, tetap saya meyakini dia diedit, kan beres. Hakimnya akan menilai. Lah maksudnya mendukung ngomong itu loh Pak, maksud saya gitu. Itu saya makanya gimana ya Pak, ya sudah Pak, mungkin nanti saksi saya konsulkan lagi ke Bapak ya. Ini sementara saya Nah iya,
Bukan, sampean itu takut dengan sendirinya ketika hakim ngomong apa-apa, ya biasa itu. Yang Iya. penting sampean sudah meyakini, sudah membuktikan itu, dia seperti apa, hakim yang menilai. Iya. Iya. Karena kan bukan berarti ketika dia ngomong begitu itu kan satu-satunya bukti, belum juga kan? Iya. Begitu, ngapain ditakutin gitu loh. Cuman saya kok kaget ya Pak, bisa sampai nggak cuman nyuri uang tapi nyuri data gitu loh Pak, maksudnya nyuri data saya. Bisa plek Ya sampai iPhone. sendiri barang pribadi ditaruh di Google yang bisa diakses semua orang. Iya Pak, di Google Drive itu. Ya mestinya kan nggak ditaruh ke sana. Ya sudah terlanjur Pak. Ketika dapat screenshotan nanti kan kelihatan mana yang edit apa yang enggak. Iya. Begitu Iya, maksud itu saya. saya sematkan di media Pak. Ya sudah. Intinya itu Pak, intinya bukan apa-apa. Kalau saya sederhana. Kalau sampean mau kemudian mengubah rencana itu, ya monggo, kalau saya ada ini nanti kita sampaikan segala sesuatunya. Kan begitu. Tapi itu tadi, karena di desain perkara ini, sampean didesain orang yang nggak ngerti hukum membawa perkara ke sana. Kan begitu. Ya cuman ya itu, sampean kan dibilangin kan ini ditambah-tambahin. Saya bilang ini konsep jangan dirubah, tapi sampean merubah. Kan jadi bingung gitu. Itu bisa jadi kalau pengacara Mbak menggugat model gugatan sampean itu bisa di NO. Menjadi nggak jelas. Karena apa? Karena sudah saya desain sedemikian rupa, hanya menambah angka, tanggal, dan sampean malah tambahin cerita. Itu masalahnya. Gitu. Ya kalau di NO sih bisa gugat ulang, tinggal kembalikan gugatan ke gugatan yang lama. Nah, kan gitu aja. Cuma sampean berperkara 2 kali, bisa lebih. Begitu. Maksud saya begini Mbak, ketika sampean mempercayakan saya untuk konsultasi mendesain itu saya bantu. Apa yang sudah disampaikan itu ya itu, karena apa? Karena tidak semua cerita itu harus dibawa ke persidangan. Nggak semuanya itu harus dibawa ke sana. Mana cerita yang harus jelas. Itu. Makanya saya kaget waktu dia eksepsi, kok ada peluang eksepsi. Ternyata sampean ganti ceritanya, ditambah-tambahin. Itu masalahnya Mbak. Dalam gugatan itu Mbak, bahasa dan sama dan atau itu sudah merubah cerita sebenarnya. Jadi bukan karena barang sedikit tidak merubah substansi, itu merubah betul. Makanya disitulah sebenarnya perbedaan orang yang lawyer bikin dokumen dengan yang bukan lawyer. Itu aja yang membedakan sebenarnya. Cuman maksud saya dengan posisi begitu, harapan saya adalah hakim sedikit memaklumi karena sampean bukan pengacara, orang hukum gitu kan. Cuman kalau di tengah jalan mau masuk pengacara dengan hal begitu, ya nggak apa-apa. Begitu pokok di pertimbangkan sampean. Padahal kan saya sudah awal ini desainnya begini, tinggal jalani aja, nggak usah ada yang dirubah. Karena setiap ada sesuatu kan saya sudah menyampaikan waktunya seperti apa. Sebenarnya ini sampai sekarang khawatir hanya persoalan screenshot. Ngapain? Pembuktian juga. Itu loh. Hakim yang akan menilai, bukan berarti ngomong di sana itu putusan. Enggak, hakim tetap punya pendirian itu saat mau memutus. Begitu. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau ini ya kita atur. Tapi ya tadi, ini berarti keluar dari rencana awal. Iya Pak, ini sementara pembuktian ini saya harus menguatkan ini Pak. Kalau mereka itu nyuri punya saya gitu loh, ngambil tuntutan saya, itu yang harus saya buktikan. Itu menjadi gak penting. Kalau sampean bisa membuktikan bahwa itu punya sampean, kenapa khawatir? Iya. Kalau diedit dan enggaknya juga kelihatan kok itu hakim bisa menilai. Hakim udah pinter Pak yang kayak begitu-begitu. Nggak bisa dikibulin itu. Itu. Iya Pak. Itu aja Mbak ya. Nanti nggak apa-apa coba ini ya. Iya, coba nanti saya ini ya Pak. Terima kasih Mbak. Yo. Iya, saya mau input lagi ya Pak. Mari Pak, sore. Pak.